Terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di session yang terakhir ini saya masih membuka pemirsa untuk kembali. Silakan Anda bisa interaktif langsung. Anda bisa kembali di 0231482138. Pemirsa juga bisa untuk berpendapat. Anda bisa SMS atau ke nomor WhatsApp yang ada di layar kaca RCTV Rohadi dan putusan MA Mahkamah Agung. Silakan Anda pemirsa, Anda bisa untuk berpendapat kembali, dan saya baca ini ada satu WhatsApp yang masuk. Ini dari pemirsa di Karangsinom Indramayu ya. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon. Menyimak talkshow ini dari awal ya. Terus terang di bidang hukum saya buta, yang tahu bahwa bidang hukum itu katanya milik orang yang berduit ya, hukum di kita ini. Ternyata dari awal saya menyimak bahwa yang benar sesuai dengan tracknya dibenarkan, yang salah juga tetap akhirnya jadi ketara, katanya seperti itu ya. Ini dari pemirsa di Karangsinom. Silakan Kang Toto menanggapi SMS yang WhatsApp yang masuk ini. Silakan. Terima kasih Kang Apip. Jadi di sini memang pada akhirnya setiap kesalahan atau kebenaran itu akan terungkap, olah-olah akan diungkap gitu. Jadi mana yang benar, mana yang salah di dunia itu akan ditunjukkan juga, Pak. Nah, jadi saya mengambil kesimpulan bahwa menyarankanlah kepada masyarakat agar jangan sampai terjebak dalam praktek suap menyuap. Jadi jangan terbiasa kita menyuap petugas lah atau oknum-oknum pemerintah bagaimana. Jangan sampai seperti itu. Karena suatu saat kalau udah kena batunya, kita juga kena, Pak. Jadi jangan sampai terjerumus lah, Pak. Itu pelajaran dari situ yang ambil. Nah, kemudian yang terakhir itu jadi akhirnya akan terungkap bahwa keadilan itu sesungguhnya masih ada lah di bumi kita, di Indonesia ini masih ada. Dan kalau pemirsa yang tadi saya baca WhatsApp, SMS yang masuk, ada semacam rasa pesimis ya, yang buktinya tadi ada WhatsApp juga, dikiranya bahwa hukum di kita itu milik orang yang berduit, katanya tajamnya cuma ke bawah ya, ke atas itu tumpul kan begitu ya, banyak yang bilang begitu. Betul memang Pak, banyak orang yang berargumen seperti itu, tapi kalau kita perjuangkan dengan benar, misalnya melalui prosedur yang benar, misalnya didampingi oleh seorang lawyer yang benar, yang bagus, insya Allah semua itu akan terbukti bahwa kebenaran adalah kebenaran, Pak. Oke. Dan kembali saya ke Ayah nih sebagai kuasa hukum Pak Rohadi. Ayah, dengan putusan MA ini, Mahkamah Agung ini, menurut Ayah apa sih yang bisa kita petik dari persoalan ini dan pelajaran berharga untuk kita, terutama dari sisi edukasi hukum gitu? Apa gitu ya? Baik, jadi gini pelajaran yang kita dapat. Kebetulan Ayah juga akademisi juga nih. Silakan. Ya. Jadi pelajaran yang kita dapat hari ini tentang Pak Rohadi, terutama pada penegak hukum, baik lawyer maupun yang lainnya, itu ya sangat berhati-hatilah. Karena zaman sekarang zamannya sudah canggih teknologi. Jadi apapun pekerjaan kita, profesi apapun, kalau udah bicara suap sangat hati-hati sekali. Ya contoh kecil lah, kita sebagai pengusaha, kenapa lagi yang menikmati? Ya kan gitu. Jadi hati-hati dengan profesi kita. Ya kan riskan sekali kita langkah kita di masyarakat dan segala macam yang tadi dibacakan oleh saya menyambung dari Pak Toto bahwa yang benar runcing ke atas atau yang ke bawah itu tidak benar semua. Zaman sekarang nggak bisa, dulu mungkin bisa saja, untuk sekarang tuh nggak bisa karena nanti ada proses di pengadilan. Nah di situ tidak bisa dibohongi dan itu akan terbukti dalam keadilan itu. Nggak bisa bohong. Orang kalau udah di penjara, terus proses hukum di pengadilan nggak akan bisa bohong. Kan banyak tokoh-tokoh kita yang di pengadilan, bisa nggak dia upaya hukum? Yang berawal sih dari tidak pertama mengakui awal ya. gencar saya mau gantung di Monas. Begitu di pengadilan, terima. Nggak bisa bohong. Teman-teman saya juga ada itu profesi advokat, nggak bisa bohong. Artinya jadi apa yang dikatakan masyarakat itu tidak benar. Nanti buktikan aja di pengadilan. Karena di sini praduga tidak bersalah. Jadi kalaupun sekarang diproses, tinggal dibuktikan saja. Kalau dia nyuri ayam, nyurinya ayam siapa? Termasuk dalam kasus yang menimpa Pak Rohadi ini juga di Mahkamah Agung juga Ayah membawa bukti-bukti. Bukti itu, ya buktinya sekarang kan berhasil. Dikabulkan. Itu kan upaya hukum. Makanya tidak lepas dengan doa dan upaya hukum. Jadi nggak usah takut, saya tidak ada uangnya. Tinggal dibuktikan yang jujur pada lawyer. Kalau nggak jujur gimana saya mau ngasih obat pada seorang dokter, ngasih resep.
Korupsi, tapi tidak diakui. Tapi pada saat OTT, Anda nerima nggak? Nah ya itulah kesalahan saudara. Kenapa? Bukan pekerjaannya, bukan profesi. Akhirnya kan menerima. Tapi pada saat itu saya mendapatkan informasi bahwa Pak Rohadi pun itu sebenarnya menyesali apa yang dia lakukan. Betul gitu Pak ya? Rohadi menyesali perbuatan itu dan memohon maaf kepada masyarakat Indonesia Indramayu, dan ya. khususnya wilayah 3 Betul gitu ya waktu itu? Betul. Makanya alhamdulillah bersyukur masih ada keadilan di Indonesia. Dengan upaya ini dikabulkan kan gitu. Kita tidak akan ada upaya, memang begitu kenyataannya. Jadi tidak ada langkah-langkah. Langkah Ya. tidak. Itu pelajaran berharga untuk kita semua gitu. Buat ya? kita semua baik masyarakat maupun penegak hukum, hati-hati dalam menjalani profesi. Jadi zaman sekarang zamannya melek, masyarakat kecil aja udah bisa ngomong melalui WA, melalui Instagram dan segala macam, melalui viral. Iya, Facebook, media sosial gitu di ya. jalan aja trek, ujuk-ujuk ada kasus suap. Padahal orangnya nggak tahu itu yang film siapa yang buat viral kayak gitu. Oh gitu ya. Siap. Nah kalau Kang Toto ini dari sisi edukasi ya apa sih menurut Anda Kang Toto dari sisi pendidikan hukumnya gitu untuk kita untuk terutama untuk masyarakat kita apa gitu Kang Toto? Jadi saya ulangi lagi ya. Jadi menurut saya Karena masyarakat kita kan banyak yang belum melek juga ya. Betul. Ketaunya tadi kata Buddha Indra ketika berbicara hukum, waduh ini kan sudah itu kan sudah kelihatannya seperti apa gitu. Silakan. jadi menurut saya pembelajaran dari kasus ini kita harus berhati-hatilah ke depannya melangkah. Jangan sampai berbuat salah. Mendingan kita berjalan dalam track sesuai dengan agama. Nah, kayak kita hindari suap itu karena dalam Al-Qur'an juga suap menyuap itu baik orang yang menyuap maupun yang menerima suap itu tetap dua-duanya bersalah, Pak. Gitu. Jadi lebih baik kita hidup normal lah. Biarkan misalnya sekarang sih kalau menurut saya di proses di pengadilan itu jauh lebih baik daripada zaman dulu, Pak. Nah, sekarang prosesnya ya istilahnya fair lah, fair play lah. Jadi nggak ada suap menyuap lah, masih berkurang lah. Jadi sudah sangat berkurang lah mungkin ya. Kalau ada juga mungkin hanya segelintir tertentu saja. Tapi sekarang sih udah fair, Pak. Jadi kita gunakan, jangan dibiasakan masyarakat itu untuk menyuap aparat penegak hukum atau di pengadilan atau di mana saja. Nah, lebih baik kita gunakan keahlian kita, profesional kita. Ilmu kita yang akan diterapkan. Jadi kalau toh ini emang kita bagus dalam hal misalnya pembelaannya, insya Allah akan berhasil. Itu ya. Ya. Oke, ya ini dari Karangampel nih ya, Iya. yang masuk ya. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon untuk Ayah Yanto Irianto, kolega saya katanya ini dari Karangampel. Ini salut dan angkat topi untuk Ayah yang akhirnya endingnya sesuai dengan apa yang diharapkan dan diciptakan ya. Sukses terus untuk Ayah ini dari pemirsa di Karangampel Indramayu. Ini kolega dari Ayah juga katanya ya di Karangampel itu. Kemudian satu lagi yang saya baca ini dari pemirsa di Kedawung gitu ya, juga apresiasi, terima kasih dalam hal ini. Jadi kami masyarakat dan ini kebetulan guru lagi pada nonton juga katanya di sekolah yang piket hari ini gitu Ayah. Jadi ini pelajaran untuk kita semua berkaitan dengan persoalan hukum. Intinya tidak boleh dan tidak dibenarkan saling suap menyuap katanya begitu ya. Dan sayang sekali nih Ayah sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Nanti bisa dilanjut di lain waktu dan lain kesempatan Ayah, kemudian juga Kang Toto. Dan sebelum saya tutup ke Ayah dulu, silakan pesannya apa untuk pemirsa di rumah? Singkat saja Ayah. Baiklah kepada masyarakat Indonesia khususnya Ciawi, Majakuning, wilayah 3 Cirebon. Hendaknya berhati-hatilah melangkah apapun. Apapun profesinya, mau guru, mau advokat, penegak hukum, semuanya hati-hati. Karena zamannya sekarang udah beda dengan zaman dulu. Mending dia kalau hati-hati aja, yang hati-hati kan yang masih terjebak. Ya, apalagi yang nggak hati-hati. Ya, inilah pelajaran buat kita yang hikmahnya diambil di situ. Ya, apalagi suap menyuap, daftar sekolah nyuap supaya anaknya diterima. Itu kan masalah juga. Anaknya diterima, oke pada saat itu. Tapi begitu tahun kemudian anaknya kan dipaksakan, jadi kan bodoh. Karena usianya belum tepat dan segala macam. Hati-hatilah. Nah, itu pun ya. sama yang dialami oleh Pak Rohadi. Itulah hati-hati. Nah, itu pelajaran berharga buat saya, buat Pak Rohadi. Iya, gitu. dan untuk kita semua mungkin ya. Iya, buat baik, kita silakan Kang Toto di closing statement. Jadi pada intinya saya sampaikan sekali lagi ucapan terima kasih kepada seluruh warga Cirebon dan Indramayu yang telah memberikan doanya lah untuk menyelesaikan membantu
tercapainya tujuan kami. Nah, di sini jadi saya pesan mungkin kalau misalnya ada kesalahan atau saya mohon maaf, kami mohon maaf dari keluarga besar LBH Pancaran Hati, saya mohon maaf. Dan aturan terima kasih, Pak. Oke, terima kasih nih Ayah, terima kasih Kang Tut sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon ya. Dan pemirsa mohon maaf ada beberapa SMS dan WhatsApp juga yang belum saya baca. Pemirsa yang sudah interaktif langsung bergabung di Selamat Pagi Cirebon, saya juga haturkan terima kasih. Demikian Selamat Pagi Cirebon edisi hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.